Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita bakal dengerin kisah yang luar biasa banget. Kisah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang super dermawan dan kaya raya, dan dia itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kedermawanannya. Oh iya, biar kalian tahu juga, nanti yang bawain ceritanya itu bukan saya secara langsung, tapi dibacain sama Yanti Sunarto. Tapi tenang, si Yanti ini saya sudah siapkan naskahnya, tinggal dia baca aja. Dan saya juga merisetnya, dan isi ceritanya itu saya yang nyiapin, yang menyiapkan semuanya dengan sendiri buat teman-teman semua, agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa insya Allah dapat amal jariah dari kisah inspirasi seorang dermawan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman duduk santai, siapkan hati, dan satu lagi, siapkan buku dan pulpen untuk mencatat trik-trik dari gimana caranya berdagang seorang Abdurrahman bin Auf. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah satu sahabat Nabi, seorang yang begitu kaya, namun lebih kaya lagi dalam iman dan kedermawanan. Dialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin masuk surga, tapi tetap hidup sederhana meski hartanya melimpah ruah. Bagaimana beliau bisa membangun kekayaan yang halal namun tetap penuh pahala? Mari kita temukan jawabannya bersama. Kesuksesan beliau tidak dimulai dari harta, tapi dari iman dan niat yang lurus. Ia yakin bahwa rezeki sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya demi Islam. Dan ketika sampai di kota baru itu, dengan senyum tenang ia hanya berkata, "Tunjukkan aku di mana pasar." Dari situlah segalanya dimulai. Beliau tak menunggu peluang datang, tapi menciptakannya dengan iman, tekad, dan kerja keras. Dengan modal kecil dan hati besar, Abdurrahman mulai berdagang keju dan minyak. Kejujurannya membuat banyak orang percaya padanya. Nabi SAW bahkan bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan para syuhada." Dan Abdurrahman membuktikannya bahwa kejujuran jauh lebih kuat daripada modal besar. Beliau juga pandai mengatur hartanya. Sebagian digunakan untuk bisnis, sebagian untuk keluarga, dan sebagian lagi untuk umat. Ia tahu uang yang berputar secara halal akan menumbuhkan berkah dan ketenangan. Sebab bukan banyaknya uang yang membuat seseorang kaya, tapi keberkahannya. Dalam perang Tabuk, Abdurrahman menyumbangkan 500 ekor unta penuh muatan. Namun setelah memberi begitu banyak, beliau justru menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Begitulah lembutnya hati seorang dermawan sejati. Ia juga sering membantu keluarga Nabi dan para janda sahabat. Dan benar, harta yang dibagi di jalan Allah tidak akan berkurang, justru akan melahirkan keberkahan baru. Abdurrahman juga sangat berhati-hati dalam urusan harta. Beliau menjauhi riba dan segala bentuk penindasan ekonomi. Ia yakin, uang haram memang cepat besar, tapi juga cepat hancur. Dan beliau percaya, jika umat Islam kembali kepada kejujuran dan rezeki yang halal, maka ekonomi akan bangkit dengan penuh keberkahan. Abdurrahman hidup dalam keseimbangan.
Beliau bekerja keras, namun hatinya tetap tenang dan terikat pada Allah. Suatu hari, saat sedang makan roti dan kurma, beliau menangis terseduh. Ia teringat sahabatnya Mus'ab bin Umair, pejuang Islam yang gugur dalam kemiskinan, namun kaya akan keimanan. Disitulah Abdurrahman sadar bahwa kerja keras bukan hanya untuk dunia, tapi untuk bekal menuju akhirat. Menjadi kaya bukanlah dosa. Yang berdosa adalah ketika kekayaan menjauhkan kita dari Allah. Sebab, harta bisa menjadi ibadah jika halal, amanah, dan penuh keberkahan. Semoga Allah jadikan kita seperti Abdurrahman bin Auf, kaya di dunia, tapi lebih mulia di akhirat. Amin ya Robbal Alamin.